Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, kita berjumpa lagi. Dan dalam beberapa hari ke depan ini insya Allah kita sudah bisa menyambut datangnya bulan suci Ramadan, insya Allah hari Sabtu. Dan oleh karena itu pada pagi ini topik yang kita angkat adalah bagaimana kita menyambut Ramadan ini. Tentunya seperti biasa Ustaz selalu mengurai dari terminologinya lah. Ramadan itu apa, maknanya apa, dan kemudian amalan-amalan apa yang seyogianya dilaksanakan oleh umat Islam di sepanjang bulan suci Ramadan ini. Silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi Ramadan itu bulan yang mulia, disebut dengan Syahrul Mubarakun. Hadis Syahrul Mubarakun mulia karena di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran, kitab yang mulia yang dijaganya sampai akhir zaman. Sehingga bulan Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur, bulan penghulunya bulan-bulan ya. Di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Ramadan ini dari kata ar-romadu. Ar-romadu itu artinya pembakaran, at-tahriq. Dan bulan ini ada di deretan bulan yang ke-9 dalam hitungan Hijriyah. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kaitannya dengan menyambut Ramadan, Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila Ramadan tiba, futihat abwaabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Orang-orang itu ringan sekali untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ada yang tughlaq, bulikot, tutup pintu neraka. Orang itu karena Ramadan, berkah Ramadan, sudah sekali berbuat kebaikan dan menghindari banyak kemaksiatan, kecuali kalau orangnya tidak beriman. Maka seruan berpuasa Ramadan ini kepada orang-orang yang beriman. Wasufidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Artinya pintu-pintu keburukan, langkah-langkah setan itu terhenti karena orang itu gemar sekali berbuat kebaikan. Siapa itu? Yaitu alladzina amanu. Nah, tidak al-mu'minun ya, tidak. Ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Meskipun dia baru saja masuk Islam ya, imannya kan masih kecil, masih tipis, masih lemah, tapi dia sudah beriman dan terulah ya ayyuhalladzina amanu. Adapun al-mu'minun, itu orang yang sudah kuat imannya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Beriman itu maksudnya dia telah betul-betul beriman. Al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kalau alladzina amanu ya boleh jadi masih Rata-rata ya. Rata-rata ya mungkin seperti ini, antara menyanyi dengan penyanyi ya. Penyanyi mungkin orang bisa, tapi belum tentu dia seorang penyanyi profesional. Al-mu'minun itu ya profesional. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, telah diwajibkan atasmu berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak
disebutkan di sini, Allahnya tidak disebutkan kan, kutiba ala, jadi telah diwajibkan. Jadi yang tidak disebut Allah telah mewajibkan kalian, tidak kata Allah alaikum syam, tidak begitu. Artinya betapa pentingnya puasa itu. Tanpa misalnya diwajibkan oleh Allah pun kita harusnya menyadari betapa pentingnya puasa sehingga kita mewajibkan diri berpuasa. Nah, mengapa? Karena di dalamnya banyak sekali keutamaan. Apalagi ini Allah yang mewajibkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya lebih baik dari orang-orang sebelumnya. Atau paling tidak bagi yang masih lemah tadi, orang sebelum kalian juga kuat kok berpuasa, juga mendorong kita untuk sudah ada contohnya bahwa puasa itu bisa dilakukan oleh orang-orang dahulu, masa kita nggak bisa. Jadi Allah telah menyebutkan seperti la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuannya itu bukan fisik ya, agar badannya, berat badannya turun, agar lebih kurus begitu, atau agar lebih sehat ya, tapi yang jelas agar lebih bersih, bertakwa, hatinya suci ya, pikirannya bersih, agar bisa mengendalikan diri, menahan hawa nafsu. Nah, itulah tujuannya. Adapun prosesnya itu selain fisik ya, juga psikis ya kan? Jadi menahan dari makan, dari minum, dari berhubungan badan, tapi juga menahan lesan, menahan dari marah, menahan malas, menahan apa yang lain-lain, keburukan itu harus dikendalikan atau ditahan. Nah, kemudian kaitannya dengan menyambut Ramadan itu ada doanya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, semoga hilal ini ditunjukkan pada kami, bertemulah kami dengan hilal, itu hilal Ramadan. Dengan apa ya? Dengan kegembiraan, dengan keimanan, dengan keikhlasan dan keselamatan, dengan keislaman, dengan ketakwaan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi kita berdoa semoga bisa menyongsong dan menyambut Ramadan, bukan sekedar umur panjang, tapi kita bisa mengisi kegiatan di bulan Ramadan sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan imanan, dengan niat ikhlas, ketaatan kepada Allah. Jadi puasa Ramadan yang dilaksanakan itu didasari pada keimanan, pada keikhlasan, pada ketaatan, bukan dengan motif atau kepentingan yang lain. Wahtisaban, dan juga dengan selalu mengharap-harap kebaikan, mengharapkan ganjaran, pahala ya. Mengharapkan dengan bulan Ramadan ini imannya meningkat ya, takwanya bertambah. Maka orang yang demikian, yang niatnya karena Allah dan senang dengan bulan Ramadan ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunilah dosanya yang telah berlalu. Jadi dosa-dosa yang sebelumnya itu akan Allah ampuni dengan puasa Ramadan itu. Meskipun demikian, ada juga hadis yang menyatakan bahwa banyak orang berpuasa tidak mendapat apa-apa, termasuk dosanya tidak diampuni, tidak mendapat pahala, dilipat gandakan, hanya mendapat apa? Lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan puasa berbicara, bicaranya kotor, memfitnah, bertengkar dan sebagainya, sehingga dia hanya
tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Nah, dalam sebuah diskusi juga disebutkan asyamuli wa ana atsibi, puasa untukku, akulah yang akan membalasnya. Jadi mereka-mereka yang berpuasa meninggalkan makannya, yada'u atau yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, karena ingin mendapatkan keridhaan Allah itu, maka Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu akan dihitung seperti 10 kalinya, bahkan bisa ila sab'i mi'atin dzikrin, bisa sampai 700 kali, bahkan bisa lebih daripada itu. Nah, oleh karena itu dalam menghadapi Ramadan ini yang paling utama adalah kita harus mempunyai pengetahuan bagaimana puasanya Rasulullah. Misalnya beliau bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalamnya banyak berkah. Maka kita usahakan untuk sahur, yaitu al-aklu wasyurbu di akhiril lail, makan dan minum di akhir malam. Jadi sunnahnya sahur itu takhir sahur, itu mengakhirkan sahur. Katakanlah kalau misalnya subuh setengah 5 misalnya, maka sahurnya ya jam 4, jam 4-an, itu sudah termasuk mengakhirkan sahur. Jangan sampai sahurnya itu terlalu awal, misalnya jam 2, itu terlalu. Nah, adapun takjil artinya menyegerakan, itu iftar. Ketika kita berbuka itu sebaiknya disegerakan setelah masuk waktu zuhur atau waktu maghrib, kita bersegera untuk takjil. Nah, selama orang itu takjil, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Dan pada waktu itu doa orang yang takjil tadi, orang yang berpuasa atau berbuka, itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Sehingga ketika berbuka puasa, hendaklah kita menggunakan waktu itu untuk juga berdoa. Dan selain doa makan ya, tapi doa-doa yang lain silahkan, karena doa pada waktu itu mustajab. Kemudian selain tadi yaitu sahur dan berbuka, ini kaitannya dengan makan minum, kita juga di malam hari itu hanya berdiri untuk sholat tarawih. Rasulullah bersabda tadi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di siang hari berpuasa, di malam hari qoma yaqumu qoman wa qiyaman, jadi kita berdiri untuk sholat malam yang dikenal dengan qiyamul lail. Nah, pada waktu itulah kita banyak-banyak membaca Al-Quran ya, karena ini bulan Quran, syahrul Quran. Maka hal yang paling baik dalam bulan ini yaitu berdekatan, berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu membacanya pada waktu sholat tarawih atau di luar itu, maupun memahami isi kandungannya dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, hal yang baik-baik yang kita lakukan yaitu sebagaimana Rasulullah dikisahkan, beliau di bulan Ramadan lebih dermawan. Artinya lebih baik ya, apapun lebih baik di bulan Ramadan itu. Lalu sebelumnya juga dermawan, di bulan Ramadan lebih ajwad, lebih dermawan lagi. Begitu juga para ulama-ulama terdahulu itu membaca Al-Qurannya lebih banyak di bulan Ramadan. Bahkan saya pernah membaca ada yang 1 hari sampai 2 kali, sampai 2 kali khatam. Nah, kalau nggak salah itu Imam Syafi'i. Nah, jadi betul-betul Ramadan itu tidak kemana-mana ya, tidak kemana-mana itu maksudnya ya, semua kegiatan itu semua difokuskan untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk berzikir, bersedekah dan sebagainya. Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau dulu para ulama di bulan Ramadan seperti mereka iktikaf di dalam gitu ya, tidak kemana-mana, tidak berdakwah istilahnya. Kalau sekarang justru bulan Ramadan itu ramai dengan ceramah-ceramah ya kan, subuh menjelang buka, kemudian tarawih. Sementara dahulu justru orang sepi ya, mereka banyak membaca Quran sendiri.
Ya karena mungkin pertimbangannya orang-orang sekarang itu ngajinya ya pada bulan Ramadan itu. Jadi ya akhirnya ke masjidnya ya di bulan luar. Nah, di luar itu mereka sibuk dengan urusan dunia, sehingga akhirnya berbeda perlakuan para ulama sekarang dan dulu. Kalau dulu mereka betul-betul berdirinya di bulan Ramadan, meningkatkan kualitas diri, kualitas ibadah, ketakwaan. Kalau sekarang justru bulan Ramadan enggak ngurus diri sendiri, ngurus umat gitu. Tapi ya itu memang kondisinya seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas segala penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menyambut Ramadan dengan sepenuh hati, penuh keikhlasan, sehingga kita mendapatkan lalakum takunnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.